Welcome to my YouTube channel di Rumah Pintar Umi. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan notifikasinya. Pada episode kali ini kita akan belajar biologi, materi tentang menjelajahi sel. Oke, kali ini kita akan menjelaskan tentang materi menjelajahi sel. Sebelumnya, kita bahas dulu tentang pengertian sel. Dalam biologi, sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Berarti, di dalam tubuh kita, ini ada sel. Di dalam tubuh semua organisme, itu adalah sel. Sel ini adalah materi penting yang menyusun di dalam tubuh kita. Sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan sebagian besar reaksi kimianya untuk mempertahankan kehidupan kita. Jadi, sel ini adalah unsur penting, unsur paling sederhana yang menyusun suatu organisme. Selanjutnya, sel ini menjadikan dua golongan organisme. Yang pertama, organisme uniseluler. Yang kedua, organisme multiseluler. Apa itu uniseluler? Uniseluler di sini artinya satu atau sel tunggal. Sedangkan multiseluler artinya banyak, berarti organismenya memiliki sel banyak. Contohnya kita manusia. Manusia adalah organisme multiseluler. Contoh dari organisme uniseluler, ini contohnya ada bakteri. Sel-sel yang kecil ya, yang ini perlu memiliki alat bantuan dalam melihat. Contohnya bakteri, amuba. Nah, ini adalah salah satu contoh sel tunggal ya. Jadi dia kalau untuk mata telanjang dia tidak dapat melihat langsung, tapi kita perlu alat bantuan seperti mikroskop. Sedangkan organisme multiseluler ini banyak contohnya. Tumbuhan, hewan, manusia. Pokoknya yang dapat kita lihat dengan mata telanjang kita ini adalah organisme multiseluler. Selanjutnya kita akan bahas tentang pengamatan struktur sel. Untuk mengamati struktur sel ini terbagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, untuk sel berukuran 0,1 nanometer hingga 100 mikrometer, ini memerlukan pengamatan menggunakan mikroskop elektron. Nah, untuk ukuran segini kita memerlukan alat bantuan yang dinamakan dengan mikroskop elektron. Apa saja yang kita amatin dalam ukuran segini? Yang pertama itu ada atom, contohnya ya. Apa aja yang bisa kita amatin melalui mikroskop elektron ini? Ada atom. Atom itu adalah satuan terkecil ya, unsur materi terkecil. Selanjutnya lemak, protein. Kalau ini adalah organel sel ya. Selanjutnya kita bisa lihat virus, bisa lihat bagian-bagian sel, bisa melihat bakteri, dan juga sel tumbuhan. Sel tumbuhan ini kecil ya ukurannya. Nah, untuk ukuran 0,1 nanometer hingga 100 mikrometer ini menggunakan mikroskop elektron. Selanjutnya, ukuran kedua yaitu sebesar
sebesar 100 nanometer hingga 1 milimeter. Nah, untuk pengamatan ukuran segini menggunakan mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya. Apa saja yang bisa kita lihat menggunakan mikroskop cahaya ini? Yang pertama itu bagian, kalau di organel sel itu ada namanya kloroplas. Nah, ini ukurannya agak besar, dia bisa diamati menggunakan mikroskop cahaya. Selanjutnya ada bakteri. Bakteri ini bisa juga menggunakan mikroskop cahaya ya, yang ukurannya di atas 100 nanometer, kita bisa amati menggunakan menggunakan mikroskop cahaya. Selanjutnya adalah sel tumbuhan dan hewan. Kalau tadi di elektron sel tumbuhan aja, ini sel tumbuhan dan hewan ya. Selanjutnya ini telur ikan yang kecil itu juga kita bisa amati melalui mikroskop cahaya. Nah, selanjutnya yang ketiga, ini di atas 1 milimeter ke atas ya, semakin besar pembesarannya, ini kita bisa menggunakan penglihatan manusia ya, menggunakan mata. Penglihatan manusia atau mata. Nah, ini kita bisa melihat ukuran sini tanpa melalui bantuan mikroskop elektron dan cahaya. Contohnya ya banyak ya. Semua yang bisa kita lihat ini seperti ya tumbuhan, hewan, manusia, benda-benda yang kecil ukurannya. Itu ya kita bisa ya lihat ya, semua tumbuhan, hewan, manusia, makhluk hidup yang bisa kita lihat itu ukurannya 100 mm. Oke, ini penjelasannya tadi ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang ilmu yang mempelajari sel. Di dalam biologi kita sebut dengan sitologi. Nah, ini ada pengetahuan aja, kadang suka ada pertanyaan ya tentang sel ini. Sel terkecil yang dikenal atau ini oleh manusia disebut dengan bakteri Mycoplasma. Diameternya sekitar 0,001 hingga 0,001 mm. Dalam bidang sitologi, ini kita sering menggunakan beberapa metode penelitian. Yang pertama adalah metode mikroskopi. Metode mikroskopi ini yang sering kita temui, ini adalah metode menggunakan mikroskop cahaya. Yang sering kita praktikum ya. Ini namanya metode mikroskopi untuk mengamati sel. Di dalam metode mikroskopi ini nanti kita biasanya hanya bisa mengamati bagian membran atau permukaan sel nanti biasanya, kalau misalnya ini ya, permukaan sel atau membran sel. Selanjutnya ada bagian sitoplasma dan bagian inti sel. Selanjutnya yang kedua ada metode biakan sel. Biakan sel ini biasanya digunakan untuk memperbanyak sel, menggunakan nanti cawan Petri, itu nanti di laboratorium menggunakan alat-alat laboratorium. Selanjutnya ada metode fraksinasi sel. Metode fraksinasi sel ini biasanya digunakan untuk memisahkan bagian-bagian selnya. Jadi untuk memisahkan biasanya melakukan metode fraksinasi. Selanjutnya ada metode DNA rekombinan.
terus metode molekuler seluler, metode pelacakan molekuler seluler. Demikian penjelasan tentang menjelajahi sel. Thank you for watching my channel. Jangan lupa klik tombol subscribe dan follow Instagramnya ya. Terima kasih.